Hai, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama teacher di sini di hari Jumat tanggal 27 November 2020. Nah, kita akan melanjutkan mata pelajaran IPA ya. Materi kita akan kita lanjutkan itu kemarin kita sudah membahas tentang magnet ya. Tetapi kita hanya membahas sifat-sifat magnet. Nah, hari ini kita akan membahas pada halaman 69 itu cara membuat magnet ya. Cara membuat magnet. Terlebih dahulu kita harus tahu dulu magnet itu pertama kali ditemukan di suatu daerah bernama Magnesi ya, bernama Magnesi di Yunani. Nah, magnet itu ditemukan di Yunani ya. Nah, magnet itu ada dibedakan menjadi dua Yang pertama itu magnet alami. Yang kedua magnet buatan. Nah, magnet alami yang pertama kita bahas di sini. Nah, magnet alami itu magnet yang sudah ada ya. Beberapa batuan secara alami itu mempunyai sifat kemagnetan. Magnet yang sudah ada, yang tidak dibuat oleh siapapun. Ya, contohnya ada bebatuan yang mempunyai sifat kemagnetan. Itu contohnya ya. Nah, magnet alami ini ditemukannya magnet alami inilah cikal bakal ditemukannya magnet. Oleh karena itu, batuan tersebut selalu menghadap arah utara dan selatan. Nah, magnetnya itu menghadap ke arah utara dan selatan pada zaman dahulu ya. Itu magnet alami. Ya, memang benar-benar sudah ada ya. Nah, kalau magnet buatan itu merupakan magnet yang dapat dibuat sendiri ya. Magnet buatan itu bisa dibuat sendiri Contohnya itu bisa magnet dapat dibuat dengan cara yang pertama itu dengan cara digosok, bisa juga induksi dan bisa juga elektromagnetik. Nah, ada 3 bisanya ya cara pembuatan magnet elektromagnetik itu yaitu dialiri arus listrik. Nah, ini. Nah, yang pertama itu cara digosok. Bisa kalian buka buku kalian di halaman 69. Cara digosok. Nah, bisa di sini, lihat. Pembuatan magnet dengan cara digosok dilakukan dengan menggosok searah sebatang besi dengan magnet secara berulang-ulang. Misalnya ada besi, ya. Nah, digosok searah dengan magnet secara berulang-ulang. Dia harus searah. Ya, digosoknya. Tuh. Nah, benda yang tidak mempunyai sifat kemagnetan dapat diubah menjadi magnet dengan cara menggosok benda tersebut dengan magnet. Nah, caranya gosok searah sebatang besi dengan magnet secara berulang-ulang. Setelah itu, cobalah dekatkan dengan paku. Nah, sepotong besi tersebut kemudian dapat menarik paku. Ya, nah penggosokan dilakukan secara berulang-ulang hingga benda tersebut mampu menarik benda logam seperti klip atau jarum ya. Nah, bisa kalian praktekin nanti bisa di rumah ya. Itu. Nah, kalau cara induksi. Nah, ini cara induksi. Ini gambarnya Nah, sebuah paku yang tidak bersifat magnet tidak dapat menarik paku. Nah, sebuah paku yang tidak bersifat magnet tidak dapat menarik paku apabila paku didekatkan dengan magnet. Paku tersebut menjadi magnet sehingga dapat menarik paku lainnya. Nah, lihat, dia bisa menarik paku lainnya. Itu induksi. Nah, magnet dapat dibuat dengan cara diinduksi, yaitu dengan cara mendekatkan atau menempelkan magnet pada benda yang akan dijadikan magnet. Nah, ini magnetnya ya. Nah, kita mau pakunya ya. Nah, paku ini bisa menarik paku lainnya. Nah, sifat kemagnetan benda akan hilang apabila magnet dijauhkan dengan benda yang di dekatnya dengan magnet. Nah, jika magnet ini dihilangkan atau dijauhkan, maka
sifat kemagnetan dari paku ini akan hilang. Itu. Nah, selanjutnya itu cara dialirin arus listrik atau elektromagnetik ya. Nah, magnet yang dibuat dengan cara dialirin arus listrik dapat dilakukan dengan cara melilitkan benda logam seperti paku dengan kawat yang dihubungkan dengan kutub-kutub baterai ya. Nah, dengan kutub-kutub baterai. Ini baterai dihubungkan dengan paku ini ya, sehingga akan menarik gini, pembuatan magnet dengan dialirin listrik itu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang berbagai bentuk magnet dan manfaatnya. Nah, magnet itu berbagai bentuk, Nak. Bisa kalian buka buku kalian di halaman 71. Ada magnet batang, ini gambarnya. Ada magnet silinder, magnet jarum, magnet U. Nah, itu ya, ini bentuk-bentuk magnet. Nah, kita dapat menemukan magnet pada beberapa benda yang ada di sekitar kita. Misalnya contohnya, ini pada speaker ada, pada kompas bisa kita temui magnet di situ. Pada ganggang telepon. Nah, pada bel listrik. Nah, ini lihat ini alat berat ini. Alat berat bermagnet seperti pada gambar bekerja dengan menggunakan elektromagnet ya. Pada saat mengangkat tumpukan besi, arus listrik dinyalakan ya, arus listriknya dinyalakan. Lalu, arus listrik dimatikan untuk melepaskan tumpukan besi yang sudah ditarik oleh ini tadi. Nah, jika kita mau mengangkatnya, kita akan menghidupkan atau mengaliri arus listriknya. Nah, tetapi jika kita ingin melepaskannya atau menjatuhkannya ya, kita akan mematikan aliran listriknya. Itu ya. Oke. Mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini. Untuk tugasnya bisa kalian cek di Google Classroom. Oke. Selamat pagi.